Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Skolastika Rosanto Selaka, mahasiswa Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus, Keuskupan Atambua, ingin memaparkan materi mengenai pengantar katekese umat. Dalam pengantar katekese umat, ada 3 sub pokok yang ingin diperbahas. Itu yang pertama tentang sejarah dan pengertian katekese umat, yang kedua tentang tujuan katekese umat, yang ketiga tentang proses katekese umat. Sejarah katekese umat. Pertemuan komisi antara Keuskupan Indonesia yang pertama pada tahun 1977 muncul gagasan katekese umat sebagai arah katekese di Indonesia masa kini. PKKI yang kedua yaitu pada tahun 1980 kembali ditegaskan gagasan katekese umat dari PPK yang pertama agar lebih operasional. PPK yang ketiga yaitu pada tahun 1984 menghasilkan tentang pembinaan katekese umat. Sedangkan PPK yang keempat pada tahun 2004 masih berbicara tentang katekese umat. PPK yang kedua menghasilkan rumusan katekese umat yang terdiri dari 6 hal pokok, yaitu yang pertama, katekese umat diartikan sebagai komunikasi iman atau tukar pengalaman atau penghayatan iman antara anggota umat atau kelompok. Yang kedua, dalam katekese umat, kita bersaksi tentang iman kita akan Yesus Kristus, pengantar Allah yang bersabda kepada kita dan pengantar kita menanggapi sabda Allah. Yang ketiga, yang berkatekese adalah umat. Kristus menjadi pola hidup pribadi, juga pola kehidupan kelompok, baik di kelompok basis, sekolah, maupun perguruan tinggi. Katekese umat sering disebut katekese dari umat, oleh umat, dan untuk umat. Yang keempat, dalam katekese yang menjemaat ini, pemimpin katekese bertindak terutama sebagai pengarah dan pelancar atau fasilitator. Yang kelima, katekese umat merupakan komunikasi iman dari peserta sebagai sesama dalam iman yang sederajat, yang saling bersaksi tentang iman mereka. Diperlukan beberapa hal yang mendukung, yaitu sikap saling menghargai dan saling mendengarkan, dan suasana penuh keterbukaan. Tujuan komunikasi iman dalam yang keenam, tujuan komunikasi iman dalam katekese umat adalah yang pertama, supaya dalam terang Injil kita semakin meresapi arti pengalaman-pengalaman kita sehari-hari. Yang kedua, kita bertobat kepada Allah dan semakin menyadari kehadirannya dalam kenyataan hidup sehari-hari. Yang ketiga, semakin sempurna beriman, berharap, mengamalkan cinta kasih, dan hidup Kristiani kita semakin dikukuhkan. Yang keempat, kita makin bersatu dalam Kristus, makin menjemaat, makin tegas mewujudkan tugas gereja setempat, dan mengokohkan gereja semesta. Yang kelima, sanggup memberi kesaksian tentang Kristus dalam hidup kita di tengah masyarakat. Berdasarkan rumusan PKKI yang kedua tersebut, nampak beberapa aspek katekese umat yang harus diperhatikan. Itu yang pertama, subjek katekese umat adalah umat atau peserta. Yang kedua, berguru pada Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran dan kehidupan. Yang ketiga, yang dilakukan dalam katekese umat adalah saling membantu atau sharing, menggali makna hidup dalam terang Injil. Yang keempat, hasil yang diharapkan adalah menjadi saksi-saksi Kristus yang mampu meresapkan nilai-nilai Injil di lingkungan. Berikut adalah tujuan katekese umat. Yang pertama, membawa umat sampai pada perjumpaan pribadi dengan Kristus melalui perjumpaan hati dan budi dengan saudara-saudari seiman atau mengandalkan pertobatan hati. Yang kedua, membentuk dan membina jemaah Kristiani
mengembangkan sikap-sikap dan karisma-karisma pribadi untuk melayani sesama. Proses katekese umat. Langkah pertama adalah proses mengamati dan menyadari suatu fenomena tertentu dalam masyarakat yang kita angkat sebagai teman katekese umat. Perlu kita ketahui bahwa Allah menyapa manusia melalui situasi hidupnya yang konkret. Langkah kedua, menyadari dan merefleksikan situasi yang telah dianalisis dalam terang sabda Allah. Firman Allah atau kitab suci mempunyai peran amat penting dalam katekese umat, bukan sekadar tempelan belakang. Katekese umat selalu berujung pada aksi nyata. Keunggulan katekese umat. Yang pertama, katekese umat disebut katekese dari umat, oleh umat, dan untuk umat. Sehingga umat menjadi subjek katekese, dengan demikian memungkinkan semua umat berperan aktif. Yang kedua, selalu berbicara tentang hidup nyata dalam terang Injil, sehingga memungkinkan umat menyadari bahwa Allah hadir dan berkarya dalam hidup nyata mereka. Yang ketiga, umat aktif berkomunikasi sehingga memungkinkan umat semakin menjadi komunio, semakin menjadi gereja. Yang keempat, peserta berbicara dan berkomunikasi tentang hidup nyata sehingga menjadikan katekese umat dan gereja menjadi sungguh kontekstual dan terbuka. Sekian pemaparan materi saya mengenai pengantar katekese umat.